Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam saat teduh pagi dalam doa dan renungan pagi, edisi Kamis 3 September 2020. Tema kita saat ini, jangan mengeraskan hati, Keluaran 9 ayat 1 sampai 7. Mari sebelum kita membaca firman, kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan Allah, Bapa yang baik, pengasihan kami, mengantar kehidupan kami memasuki hari baru ini. Kami menyambut dengan gembira dan sukacita. Dan kami akan mengawali seluruh kegiatan kami hari ini dengan mendasarkannya pada firman Allah. Karena itu berkatilah kami ya Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Kami mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai 7. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba, akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya firman-Nya. Besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati. Tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Amin. Jangan mengeraskan hati. Daan na di pamakara tu penah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tidak sedikit orang yang akhirnya gagal meraih hal-hal yang dirindukannya karena kekerasan hatinya yang tidak mau mendengar nasihat dan teguran dari sesamanya. Akibatnya, ia jatuh dan gagal karena tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan memiliki cara untuk menasihati bangsa Mesir dalam tulah penyakit sampar yang menyerang ternak mereka. Namun, Firaun tetap mengeraskan hatinya sekalipun telah menyaksikan penderitaan rakyatnya. Akhirnya Allah kembali mendatangkan tulah bara di seluruh negeri, di mana bara tersebut berasal dari debu jelaga dapur yang dihamburkan ke udara di depan Firaun hingga menjangkiti manusia dan hewan di Mesir. Pada saat itu para ahli Mesir maupun seluruh rakyat menyaksikan bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat melawan Allah Israel. Bahkan Allah Mesir sekalipun tidak dapat menahan Allah Israel saat dia menunjukkan kuasanya. Mengeraskan hati seperti Firaun hanya akan mendatangkan kerugian besar bagi diri dan orang lain. Firaun sudah merasakan tulah pertama sampai tulah yang ke-6. Tetapi sikap Firaun tetap berkeras hati. Walaupun ia telah menyaksikan tulah-tulah tersebut, Firaun seolah tidak mau peduli akibat yang ditimbulkan oleh tulah-tulah yang menimpa diri dan rakyatnya, bahkan memandang enteng tulah-tulah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melalui sikap Firaun kita dapat belajar bahwa jika tetap mengeraskan hati terhadap sikap melawan Allah, maka kita akan beroleh sesuatu yang dapat membuat kita jatuh seperti bangsa Mesir atas sikap Firaun sebagai raja yang tetap berkeras hati. Karena itu, janganlah keraskan hatimu, tetapi percaya dan ikutlah perintah Allah. Tuhan memberkati. Amin.
Kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Mengajar kami untuk tidak mengeraskan hati, tetapi belajar tunduk pada kuasa dan kasih Tuhan. Sehingga menjalani kehidupan ini, sungguh-sungguh kami mencerminkan kehidupan yang tunduk pada perintah Allah. Peliharakan kehidupan kami hari ini, seisi rumah kami. Peliharakanlah kami yang terus melaksanakan tugas, pekerjaan dan tanggung jawab hari ini. Berkati jemaat-Mu, Gereja Toraja Jemaat Tangerang, sementara dalam pendidikan, berikan hikmat, kemampuan dan kecerdasan. Yang bekerja di luar rumah hari ini Tuhan berkati. Yang bersuka cita karena ulang tahun, pertambahan usia, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terpapar COVID-19 juga Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang bergumul dalam kesedihan dan kedukaan, Tuhan hiburkan. Yang dalam kesulitan, Tuhan topang hidup mereka. Peliharakanlah hidup kami hari ini dalam cinta kasih-Mu. Mendoakan pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok. Berikan hikmat, menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Berkati kami semua yang terus menjaga dan melindungi diri. Protokoler kesehatan tetap kami ikuti. Dan berkati semua yang menjadi garda terdepan untuk terus bekerja keras dalam memutus mata rantai COVID-19. Terima kasih Bapa. Ini syukur dan doa kami pagi ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikian ibadah kita saat ini. Tuhan memberkati.